Saudara, mari kita buka firman Tuhan di Matius 13. Saudara, setiap saudara ini harus mengalami apa yang namanya titik balik atau turning point. Saya percaya Anda harus di muka bumi Anda harus berpikir gini, muka bumi adalah tugas saudara selama Anda hidup. Kenapa Anda dilahirkan? Itu penting. Kenapa Tuhan memanggil saudara? Itu sangat-sangat penting. Dan bagaimana saudara hidup dalam janji Tuhan itu jauh lebih penting. Amen. Anda harus mengerti apa yang membuat seseorang ini dibalik nasibnya. Loh, Anda ikut Tuhan, Anda harus rindukan ini loh. Nasibmu apa? Dibalik oleh Tuhan. Artinya nasib yang dibalik bukan masalah kantongmu lebih tebal, bukan itu. Tapi ada sebuah tujuan kenapa engkau hidup. Dan apa yang kau harus selesaikan sebelum Anda mati. Amin. Anda akan lihat di gereja ini akan begitu banyak mukjizat, bukan mukjizat sekedar kesembuhan. Tapi bagaimana Allah berjalan dengan umatnya. Apa yang terjadi di Matius 13, apa itu sifat kerajaan Allah kalau Anda belajar. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Are you happy? Amen, amen. Matius 13 ayat 31 katakan ini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Oke? Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Jadi kapan turning point terjadi dalam hidup kita? Mau tidak mau pada waktu hidup kita ditaburkan di ladang Tuhan. Amin, saudara. Nanti saya akan jelaskan bahwa untuk memberi pun itu harus seizin Tuhan. Nangkep, karena ada banyak orang sudah di rumah sakit, gak bisa beri apa-apa hidupnya buat Tuhan. Karena Tuhan mungkin, saya mau katakan mungkin seringkali yang sehat ini harus mengerti bahwa untuk kita bisa datang ke gereja, ke rumah Tuhan, itu pun kasih karunia Tuhan. Amin. Saya mau kasih rumus kepada saudara cara ikut Tuhan supaya gak kepahitan. Jangan hitung penderitaanmu, hitung berkatmu. Amin. Itu kenapa Daud berkata begini. Air mataku engkau yang menghitung. Nangkap saudara. Tapi Daud juga berkata, Tuhan aku mengingat engkau pada waktu malam. Pada waktu siang, hai jiwaku pujilah akan Tuhan. Can you imagine? So apa yang membuat seringkali kita berhenti ikut Tuhan? Pada waktu kita menghitung penderitaan kita dan apa yang kita lakukan kepada dia. Lebih daripada apa yang dia lakukan kepada kita. Amen. Jadi kalau saudara mengalami apapun, ingat kebaikan Tuhan. Remember His goodness. Are you with me, church? Jangan ingat, saya udah buat ini buat Tuhan, saya buat. Kamu pasti akan kecewa. Kalau kamu nabur, tanda kutip, kamu ikat taburan kamu. Do you get my point? Kamu ikat taburan kamu akan merasa taburanmu gede. Tapi kalau kamu tahu kamu cuma tellernya Tuhan, kamu akan berkata, ya sudah ini uang Tuhan. Hidup ini adalah milik Dia, talenta ini milik Dia. It's all from you and all for your glory. Amen. Nah, Alkitab katakan benih yang ditaburkan di ladangnya Tuhan. Nah, ayat 32, memang biji itu yang paling kecil. Nah, ini yang orang Kristen gak tahan seringkali. Dia berpikir gereja itu sulap. Mereka berpikir gereja itu Sinterklas. Tapi Alkitab katakan no. Kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang paling kecil. Tapi Alkitab katakan apa? Dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin, saudara. Nah, kalau saudara belajar apa yang membuat biji sawi ini besar. Nomor 1 adalah pada waktu Anda go. Kejadian 12 ayat 1 dengan cepat. Berkatmu, anugerahmu seringkali terhalang cuma gara-gara satu. Anda gak mau go dalam hidup ini. Nah, saya mau cerita buat saudara.
tahun 99 ke tahun 2000. Ini pertama kali saya cuma belajar arti kata pergi. Saya ini baru ketemu teman-teman lama saya yang setelah 20 tahun lebih pelayanan. Nah pada tahun 2000, itu pertama kali Tuhan berkata kepada saya, pergi. Dan saya berkata, kenapa? Nah, apa yang membuat orang Kristen tidak melihat Tuhan? Karena seringkali kita pengen ikut seseorang atau sesuatu yang kita tahu endingnya apa. Kalau saya boleh berkata, kita punya kontrol akan masa depan kita. Nah, itu kenapa ikut Tuhan repotnya di situ. Kamu gak punya kontrol akan masa depanmu, dia yang pegang kendali, itu yang sulit. Karena daging pengennya apa? Aku pengen tahu abis ini kemana, nextnya apa, untung ruginya apa. Nah itu yang membuat kita tidak bisa go dengan Tuhan. Saudara saya mau berkata semua orang sukses dan orang bisnismen hari ini yang luar biasa. Tahu gak endingnya apa sebenarnya? Enggak. Mereka cuma keluar dari zona nyaman mereka dan berkata, go, start something. Benih. Kecil, it's okay. Saya selalu berkata, Tuhan itu tidak pernah menyesali panggilannya. Saya selalu berkata, setiap orang yang dipanggil Tuhan jadi king, worshiper, dan warrior di gereja ini, kamu disertai dititipin ransel yang namanya kasih karunia. Nangkap saudara? Nah tahukah saudara pada waktu saya ketemu teman saya, mereka berkata, Ber, untung lu pergi. Kenapa? Setelah kamu pergi, minggu depan bubar semuanya. Tuhan tahu timingnya kenapa kita harus go. Dia pengen biji sesawi itu one day punya banyak cabang. Jadi berkat luar biasa. Anda mungkin buat berkata Pesar, saya ini lagi hidupnya terbatas atau limited. Justru itu poinnya. You need to go. Amin. Nah apa yang terjadi di Kejadian 12 ayat 1? Satu kata ini ngubah hidup sebuah keluarga. Nah di sini katakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, go, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Nah ini problemnya. Tuhan itu membutuhkan percaya kita melebihi kenyataan kita. Loh, overcomer sampai hari ini ada karena apa? Satu kata ini. Tahun 2000, go. Ngapain? Cuman doa. Cuman mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Tapi satu go ini membuat kita hari ini ada di sini. Pada waktu overcomer sebelum jadi gereja, saudara bisa bayangin semua kenyataannya yang terjadi adalah bukan go, tapi go home. Gak ada orang yang percaya. Tapi satu iman yang saya gantungin. Bahwa Tuhan benar ngomong bahwa saya harus bangun overcomer. Cuman gara-gara satu perkara go. Tahukah saudara pada waktu kita pindah ke tempat Exo Hall yang baru. Saya gak tahu tempat ini akan dijual atau disewa. Saya langsung siapin uang 200 M di surga. Ketawanya gak percaya semuanya. Nanti Anda akan lihat hasil go-nya kita itu apa. Anda harus bersyukur ada di momen di mana Anda melihat Tuhan jalan sama kita. Nanti yang kasihan nih anak cucu kita nih. Yang gereja udah bagus, gak ngalamin apa-apa. Justru kita harus tularin ke mereka, ceritain ke mereka. Tadi sebelum saya kesini saya ngecek sekolah minggu. Semuanya happy sambil gini. That's just amazing. Rapi. And awal kita pindah ke sini cuman gara-gara pada waktu saya di rumah. Saya terngiang tempat ini. Nanti saya ajarkan kenapa ini bisa, apa yang membuat seseorang itu sukses. Membuat biji sesawi ini naik ke atas. Saya akan ajarkan buat saudara pagi hari ini. Dan saya berkata,
pas saya lewat, ada dorongan di hati berkata, go. Nah tempat ini, saya hari itu belum tahu saya disewain atau enggak. Saya tadi ngobrol sama Dani, saya kesini, saya bilang, aneh. Saya ini waktu 3 tahun pertama masa kecil saya dekat daerah sini. Dulu ini tuh bioskop ternyata. Saya lahir dekat sini, di perkampungan. And saya lihat Tuhan itu kalau manggil orang, dia memang jamin masa depannya. Kalau hari ini Anda punya aset, kamu gak dipanggil Tuhan, celaka kamu. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham pada waktu dia go? Anda harus kenal dia sebagai Bapak yang bertanggung jawab. Bukan Bapak yang nyuruh berenang, kamu pasti tenggelam, enggak. Dia Bapak yang benar-benar tahu. Dia lewatin bersama engkau. Dikatakan begini, ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Selalu titiknya ke sana. Pastor, saya hidup di dunia ini buat apa? Untuk jadi berkat. Injil itu apa? Injil itu bukan Kristen. Injil itu kabar baik bahwa Yesus mati, bangkit, dan disediakan rumah di kerajaan surga buat orang-orang yang percaya kepada dia. Dan Injil harus jadi pusat hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, gereja kita. Your marriage, your life, Injil harus jadi center buat semuanya. Through you, aku akan memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Masalahnya dia tidak kasih tahu destininya kemana. Dia cuma berkata, go and trust me. Saudara, pada waktu saya cek tempat ini, harga sewanya segala macam. Saya berkata is beyond. Dan saya berkata gini, pasti bukan dari Tuhan. Sesuatu yang di luar kekuatan manusia kita berkata itu bukan dari Tuhan. Tapi tangan Tuhan itu bermanuver, saudara. Tahukah saudara, pada waktu Yvonne saya kirim untuk cek segala macam. Ternyata tempat ini dia berkata, oh udah ada yang sewa. Udah dibayar kurang lebih 1 M. Udah dinotaris. Dan ada orang nawarin saya ke tempat yang lain. Dan saya berkata, saya gak sejahtera. Ini mahal tapi saya sejahtera. Tapi bukan pilih mobil ya. Oh ini mahal sejahtera, bukan itu. Nanti saya akan ajarkan saudara satu kunci sukses. Pasti pengennya, sukses gimana nih? Gak ada yang cepat. That for sure. And apa yang terjadi? Pas kita approach ternyata udah ada yang saya kita mundur. Tapi saya doa, Tuhan. Sebelum saya salah dengar suara Tuhan, saya berkata kasih saya sign. Kalau memang tempat ini valuable lagi. Udah di DP 1 M, udah dibayar lunas sebenarnya, bukan di DP, udah dibayar lunas. Gak mungkin mundur kan? Angus gak? Ada gak orang bodoh bayar 1 M angus? Gak mau kan? Saya berkata udah, mungkin bukan jatah. Tapi di sini, saya berkata doa. Saya doa. Tuhan tolong kami. Ini sekolah minggu udah sempit nih. Itu anak udah jadi lontong sayur saudara kalau di tempat yang lama. Kecil semua. Saya setiap lihat green room juga, aduh cepat pulang deh saudara. Kotor. Tapi disitulah iman kita dibentuk. Dan apa yang terjadi, gak lama kemudian, 1-2 bulan kemudian saya lupa, tempatnya available. Kenapa saya cerita adalah Anda bisa ngerti. Tempatnya available. Berapa kita fight, saya kirim orang Surabaya. Pokoknya kalau saya kasih utusan 2, Surabaya Medan. Bam, gak ada yang menang. Medan Surabaya diurapi, bam. Dahsyat. Titik koma ditagih pokoknya. Dan saya berkata fight for that. Untung saya gak ngomongin, ingat anakmu juga ya. Saya udah ngomong gitu saudara. Nggak, fight buat kita, buat gereja. Kita fight, ternyata ownernya ngembalikin 1 M ke orang yang udah nyewa. Terus digantiin sama kita. Siapa itu?
Tuhan. Gila gak? That's amazing. Kalau Tuhan suruh go, dia tanggung jawab. Yang ngerusak itu apa? Kalau kita tidak mengenal dia. Kalau sepanjang hidup kita ingat penderitaan kita melebihi kebaikan dia. Itu celaka. Maka imanmu akan mati. Mau gak Anda pagi hari ini berkata Tuhan, mulai sekarang hidupku bukan karena lihat lagi. Tapi karena percaya. Untuk beberapa lama kamu akan terlihat seperti orang bodoh. Iya. Untuk beberapa lama kamu seperti melihat Tuhan itu jauh. Iya. Tapi kalau kamu ada damai sejahtera, itu Roh Kudus. Itu kenapa seringkali Tuhan tidak mengecilkan badainya. Dan dia naikin iman kamu. Itu cara Tuhan. Kalau cara kita apa? Hilangin masalahnya supaya aku bisa percaya. Salah. Tuhan naikin engkau dan berkata, ayo percaya kepadaku. Seringkali kita nyanyi soal mukjizat tapi kita takut alamin. Betul gak? Kita pengen soal keuangan tapi kita takut menabur. Benih sesawi itu besarnya gimana? Pada waktu benih itu ditabur di ladangnya. Kapan hidupmu akan diberkati, masalahmu akan selesai. Pada waktu kamu beri hidup membuat Yesus. It's huge different. Tokoh yang kedua cuman kata-kata go adalah Moses. Anda lihat hari ini sampai dibuat nyanyian Bapak Abraham mempunyai. Rebutan kursi kan? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Aku anaknya. Engkau juga terus duduk. Sampai dibuat lagu saking famousnya. Tapi lupakah saudara ini orang umur 75 tahun. Modalnya cuma satu, taat. Saudara overcomer pada waktu awal saya berkata, waduh, madesu deh pokoknya. Kalau Anda nggak ngerti arti madesu, masa depan suram. Kapan pembuktian itu keluar? Pada waktu dia naikin iman saya, karakter saya, hati saya. Anda harus ngerti dari sisi Tuhan dia tidak pernah keberatan. Dan tidak ada untungnya untuk menahan, untuk memblessing umatnya. Tidak ada sama sekali. Itu kenapa Daud bisa berkata Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Ya, dan dia Allah yang baik. Amin saudara. Jadi kekalahan kita pada waktu kita ingin memulai sesuatu, semua perjalanan adalah apa? Pikiran manusia kita. Nanti ini gimana? Kita coba prediksi semuanya. No. Taruh itu di tangan Tuhan pagi hari ini. Semua hidupmu, penyakitmu semua. Anda akan ngalamin mukjizat di tempat ini. Hal yang kecil. Mari kita buka firman Tuhan. Apa yang membuat kita ngalamin Tuhan dengan luar biasa. Kita buka Yesaya. Ini yang saya mau ajarkan buat saudara. Yesaya 30. Ini yang membuat biji sesawi ini bertumbuh. Ini yang membuat turning point. Banyak kita berkata, ratapanku menjadi tari-tarian. Itu artinya turning point. Apa yang membuat kita ngalamin itu? Nah, kita buka Yesaya 30 ayat 1. Awal kekacauan kita ini apa? Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di perikopnya dikatakan bukan Mesir tetapi Tuhan yang beri apa? Pertolongan. Ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Dengar baik-baik. Apa? Sebuah planning yang bukan dari, nah tanpa Anda mengenal Tuhan, berjalan sama Tuhan, dan lahir baru, Anda ini dibiarkan Tuhan melakukan semua rancangan A sampai Z by your own. Nangkap saudara, Anda seperti tanda kutip lahir atau bekerja atau masuk rumah sakit tanpa asuransi. As simple as that.
Nah, apa yang dengan luar biasanya di sini? Percayakah saudara ada banyak kekonyolan dalam hidup kita karena salah mengambil keputusan atau rancangan? Saudara, kenapa Tuhan pengen bukan jadi Tuhan yang approval? Apa itu? Tuhan, gue mau ini approve ya, sign, berkat. Tuhan, aku mau dia approve ya. No. Saudara, apa yang membuat generasi ini hilang? Mereka melakukan segala sesuatu semau mereka di luar belajar mendengar suara Tuhan. Let's be honest. Dalam hidup saya pribadi, saya nggak ngomong orang lain. Dalam hidup saya pribadi, ada hal-hal yang saya bisa cegah kalau saya tanya Tuhan. Kenapa hanya ngobrol, berbicara dengan Tuhan itu penting? Kenapa generasi baru kita hilang? Karena mereka nggak ngerti apa itu rancangan Tuhan. Mereka nggak ngerti apa itu suara Tuhan. Yang mereka ngerti adalah suara dunia ini bergaung keras setiap hari. Suara teman mereka. Jarang orang berkata, gede mau jadi apa? Mau melayani Tuhan, jarang. Mereka berkata, gede mau kaya, mau jadi ini, mau jadi, itu baik. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, ada sesuatu rahasia di balik ayat ini. Mau gak saudara berkata, Tuhan ingin terlibat dalam segala area dalam hidup saudara, dalam bisnis, dan dia Tuhan yang sangat relevan kok. Dalam relationship saudara, dalam keputusan saudara, dalam seluruh area, karena dia bukan Allah yang mau menjadi Allah yang approval semuanya. Itu kenapa Alkitab berkata rancangan yang ada padaku, itu rancangan damai sejahtera. Dia tahu ujungnya. Kenapa Overcomer pindah ke tempat ini di tahun ke-10? Pertanyaan enggak? Pertanyaan. Saya tahu kalau tahun kedua kacau. Dia memberikan blessing buat kita pada waktu kita sudah cukup dewasa untuk bisa mengecapnya, mengaturnya, mengelolanya. Dia Tuhan yang sangat tidak mau ada yang sia-sia. Dia bukan Tuhan yang boros. Dia Tuhan yang ingin yang melihat dia percaya siapa. Itu kenapa Yesus berkata kepada muridnya, kalau engkau ingin jadi besar, jadi pelayan, jadi hamba. Nah, disitulah cara Tuhan memilih seorang yang akan diberkati di masa depan. That's the way it is. You know, church, hari itu Israel berkata gini, lebih baik ke Mesir dan aku akan punya masa depan di sana. Tapi maukah saudara berkata, Tuhan, tempatku di mana? Kita seringkali minta sama Tuhan sebuah tanda, kalau hidupku lebih enak, itu Tuhan salah. Tidak ada apa yang namanya provision Tuhan di situ. Tidak ada yang berkata, aku adalah Allah El Shaddai. Tahukah saudara, Musa memanggil Tuhan sebagai Allah El Elyon, segala macam, dan engkau provision segala macam. Itu tuh mereka memanggil Tuhan, disebutnya itu. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa aku El Shaddai, itu cuma kepada Abraham. Artinya aku ini perkasa, cuma kepada Abraham. Ada waktu-waktu dalam kemandulan hidup dan gereja ini. Dia tunjukin dirinya, aku ini perkasa, aku El Shaddai, baby. Dan that's powerful sekali. Amin, saudara. Saudara, apa yang terjadi di sini? Di ayat 18 dan 20. 18 dan 20. Anda akan belajar sesuatu di sini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan hendak menunjukkan kasih-Nya apa? Kepadamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kalau Anda mau ngalamin seperti kerajaan sorga, soal biji sesawi ini bisa bertumbuh, Anda harus tahu artinya menanti-nantikan Dia. Kalau kamu nanti berarti kamu pernah nanya enggak?
Kalau kamu disuruh tunggu, berarti kamu pernah nanya dan minta nggak? Kalau seorang anak kecil menantikan sebuah mainan, berarti karena dia minta ke bapaknya nggak? Dan dia berkata, tunggu ya, selesai ibadah ya. Sama dengan Tuhan. Nah kita ini mau skip dengan kata-kata menantikan dia. Pokoknya caraku, semauku. Tahukah saudara bagaimana gereja ini sampai ke titik ini? Salah satu kunci rahasianya adalah menanti-nantikan dia. Kapan? Bertahun-tahun. Nangkep saudara. Menanti-nantikan dia. Dan apa yang terjadi saudara? Di ayat 20. Nah ini yang seringkali bertabrakan dengan pikiran kita. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Kamu mau bertumbuh dalam Yesus? Kamu ingin ngalamin mukjizat? Biarkan Tuhan memberi engkau air dan roti serba sedikit. Saya paling takut kalau saudara diberkati secara instan. Kalau Anda tiba-tiba dapat lotre 5 miliar, Anda harus takut. Benar. Itu bukan cara kerja Tuhan. Bisa sih, tapi 1 juta banding 1. Ini ayat. Tuhan mau apa yang terjadi di gereja ini. Roti dan air yang serba mepet. Ngalamin gak? Tapi apa yang terjadi? Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Kalau pilihan itu dikasih ke Anda, yang Anda pilih apa? Aku pengen air dan roti serba banyak. Yang pengajar-pengajar Tuhan-Tuhanan suara Tuhan, nanti dulu, gue udah mepet. Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama Yesus? Ngalamin ayat ini. Dia datang ke Tuhan dengan semua kebutuhan dan problem hidup dia. Alkitab langsung katakan, aku memberikan engkau air dan roti serba sedikit. Kenapa? Supaya kamu bergantung sama dia. Supaya kamu percaya kepada dia. Anda coba, one day Anda sekolahin anak saudara. Misalnya contoh saudara, di Amerika. Dengan semua dana yang gampang. Saya yakin anak saudara di sana akan main game atau nggak jelas. Party di LA. Tapi kalau sebelum berangkat kamu ngomong, ini uang susah loh mama. Papa ini kerja lewat iman. Kamu baik-baik di sana. Saya yakin anakmu jadi. Kalau Tuhan berkata ini berkat, ambil, nikmatin. Dan dia nggak ada di situ. Dia tahu itu merusak hidup kita. Nah apa yang Alkitab katakan ini yang luar biasanya. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ini yang Anda harus kejar, bisnismen. Allah banyak orang berkata, Tuhan hubungannya apa bisnis dengan Tuhan, relevan gak? Relevan sekali. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, dimasukkan kepada musim yang tepat, bergerak dengan cara yang tepat. Bahkan Tuhan bisa ganti jenis bisnismu dan berkata, go right now. Anda mengerti akan musimnya. Kalau Anda belajar di suku Isakar, mereka punya itu. Mereka mengerti bahwa kalau musim berganti, jenisnya apa yang harus dikerjakan. Itu suku Isakar. Khusus yang suku yang diberkati lewat keuangan. Nah, tahukah saudara di ayat 21, ini poin saya. Ini yang membuat orang hidup dalam diberkati itu seperti ini sebenarnya.
Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau kamu apa? Mengiri. Nah, apa yang Tuhan kerjakan? Pada waktu hari ini permintaanmu diubah. Tuhan, jangan kasih aku roti dan air yang banyak, tapi aku pengen lihat pengajarku di telingaku dan mataku selalu melihat dia setiap musim ada. Anda mulai ngerti yang di belakang? Ini rahasianya. Alkitab kasih jelas sekali dikatakan begini. Dan telingamu akan mendengar. Yo, kiri yo. Dan dari belakangmu ini dan berkata, nah ini depan ada jalan, jalan ikutin. Nah sekarang belok kanan lagi. Lurus, awas ada lubang, kanan lagi. Sekarang lurus, kiri. Nah. Itu yang disebut rancangan yang ada padamu. Tidak mungkin kecelakaan. Nah, Pastor, kenapa saya bisa bangkrut? Anda gak denger ini. Kenapa hidupmu miserable? Ayat 1 terdapat rancangan yang kamu rancangkan tanpa kepada Tuhan. Mendatangkan apa? Kecelakaan dirimu sendiri. Coba kita jujur. Ada banyak hal yang kita harus bayar harga yang harusnya kita gak bayar karena apa? Tanpa Tuhan di situ. Ini rahasianya harusnya. Kecuali Anda mau jadi bisnismen yang sikat-sikatan kayak orang dunia. Saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau Anda ingin menjadi pohon biji sesawi yang jadi berkat suatu saat. Seperti Abraham berkata, aku akan memberkati engkau. Lewat hidupmu akan banyak bangsa diberkati. Kalau Anda mau ikuti tempuh jalan itu. Anda harus punya ini. Loh, markas ini dapat gara-gara apa? Exohol yang baru ini. Karena ada pengajar saya yang mungkin tidak kelihatan, tapi mata saya tetap melihat dia. Dan berkata, Ber kanan, Ber waktunya pindah, Ber kiri, Ber jangan, Ber berkati, Ber nabur, Ber ampuni. Itu yang dahsyat tuh di situ. Dan betapa banyak relationship bisa dipulihkan cuman gara-gara orang-orang itu mengenal penciptanya, mengenal pengajarnya. Can you imagine? Kalau setiap umat Tuhan dikasih privilege ini, ambil. Pastor, tapi air dan rotinya mepet, gak apa. Itu sementara. Karena seringkali untuk mendistract engkau melihat Tuhan, Anda butuh agak dipencet sedikit. Dan berkata, bergantung sama aku. Semula dimulai dari dorongan di rohmu, di hatimu. Saya mau katakan begini, kenapa ada banyak orang tidak mendengar suara Tuhan? Tidak mungkin orang tidak mendengar suara Tuhan. Seringkali adalah mereka berkata apa? Ah, ini bukan Tuhan. Mereka matikan dorongan roh yang seringkali berbicara kepada hatimu. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada engkau, dia coba mendistract engkau dengan menutup satu jalan dan berkata, lihat aku. Itu bukan jalannya. Dan cuma gara-gara engkau melihat dia, engkau diselamatkan dari lubang yang di depan. Anda bisa bayangkan kalau gereja tanpa punya ini pengajar, makanya overcomer nggak dikasih langsung airnya banyak tumpah. Rotinya sisa. Enggak. Dikasih yang sedikit. Untuk melihat dia. Dan rohnya berbicara. Kenapa orang pengen langsung di titik 100? Mereka enggak tahan dengan menantikan Tuhan. Mereka pengen sesuatu yang cepat dong. Ini Tuhan tolong. Tuhan dikasih suruh apa? Jadi Tuhan yang approve semua yang Anda mau. Anda bisa bayangkan kalau Anda tipe orang tua seperti itu. Betapa kacaunya keluarga.
Seringkali tidaknya dia adalah kasih sayangnya buat saya dan saudara. Repot kalau kita punya Tuhan yang berkata, ya buat semua yang kamu mau. Kamu mencari celaka di Mesir, kata Alkitab. Come on church. Cuman gara-gara pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Baca dong ayat 20. Seneng gak? Ada mentor yang gak pernah gak available. Senang ya? That's powerful. Saya mau katakan ayat ini menyelamatkan hidup saya banyak. Kenapa orang, saya pernah survei. Ada orang dulu mengasihi Tuhan pindah ke dukun. Saya survei lebih daripada 2 orang. Saya ngomong, jawabannya sama. Sebab Tuhan kelamaan. Jawabannya sama, orangnya beda. Saya nanya, kenapa sih kok keluargamu bisa pindah, gak ikut Tuhan lagi? Dia bilang, habis kalau ikut Tuhan lama. Anda yang lagi menantikan kesembuhan, pemulihan, pegang kata-kata ikut Tuhan sama dengan menanti-nantikan dia. Yes. Ada waktunya yang dia set buat Anda. Jangan langgar itu. Atau Alkitab katakan kamu akan celaka di Mesir. Tahu Mesir itu apa? Semua yang gampang. Cepat. Saudara, seringkali kita nih cari gereja yang khotbahnya setengah jam. Betul gak? Di situ aja akan terlihat. Kamu gak akan kuat menghadapi Tuhan. Nangkap saudara. Nah, saudara, pada waktu doa global bulan lalu tadi Pak Wilky kesaksian. Betapa time fly ya. Saya manggil mereka udah bapak loh. Time fly. Mereka ini ikut-ikut saya dari Wilky dari SMA berapa? 3 SMA. Dulu ini anak sel grup saya nih. Harry teman kuliah saya. IP-nya mirip sama saya. Cuman dia lulus duluan aja. Ratna lebih lama lagi. Ratna dulu waktu saya kelas SMA 1. Bright SMA 1 Ratna, gak ada Ratna. Saya berkata ini orang-orang yang layak diberkati. Layak. Pastor, gimana untuk saya bisa selamat dalam tanda kutip? Kalau saya belum masih budak dengar suara Tuhan, ikutin orang yang punya ini. Ngerti? Sesimpel itu. Nanti kamu akan ngalamin. Pastor ikut Tuhan lama. Ya memang lama. Nggak ada cara untuk meng-convince your life berkata, ikut Tuhan bagus kok, enak kok. Enggak, ikut Tuhan naik pikul salib. Amin. Nah coba apa yang Tuhan katakan di sini. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan walaupun ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu akan menganan atau mengiri. Jadi kapan yang Anda harus minta apanya? Hujan buat benihmu atau pengajarmu itu, Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri.
Roh Kudus. Saudara, pada waktu 2 minggu lalu, sebulan lalu, kita sedang doa, pelayan sama jemaat semua. Dan kita doa itu adalah momen yang penting buat saya pribadi. Kalau sebuah tempat kesembuhan ilahi rame itu wajar. Tapi kalau doa rame, itu luar biasa. Dan setiap akhir doa saya selalu Tuhan kasih sebuah dorongan yang kecil. Tuhan tuh kalau ngomong gini, hei bereskan bajumu. Besok kebakaran, enggak. Dia cuma kasih sebuah kayak angin, kayak sebuah dorongan kecil. Doa. Cuman itu dong, doa. Nah kita kan berkata, Nah saudara 2 bulan lalu, saya berdoa pada waktu saya sedang di rumah. Saya berkata, minta Tuhan suruh begini. Suruh urapi semua rumah. Saya berkata, udah semua jemaat Tuhan urapin semua rumah. Untuk apa? Gue juga gak tahu. Urapin aja. Saya baru dengar kesaksian salah satu jemaat di tempat ini. Pada waktu daerahnya kebakaran 300 rumah. Itu api berhenti di satu rumah sebelum dia. Gila gak? 300 rumah, pas mau 301, 302, stopin. Cuman gara-gara apa? Pas di terakhir Tuhan ngomong, minta proteksiku. Ada lagi pada waktu doa global, setelah pulang global mereka pergi harus pulang kampung ke luar kota. Tadinya harusnya ikut Lion Air itu yang jatuh. Bisa gak ikut? Ajaib gak Tuhan? Nah, kenapa Tuhan pilih kasih sama orang dunia? Oh iya, itu saya harus akui. Kamu punya anak, sama tetangga, anak tetangga walaupun sama-sama kecil anaknya. Pilih kasih gak kamu? Mungkin kalau anak tetangga datang ke rumah kamu, coklatnya kamu umpetin. Atau makanan kamu kasih sayur semua. Itu natural. Sejak kamu jadi domba, nanti saya ada ayatnya. Nanti Anda pasti berkata, wah. Apa yang terjadi? Saya lihat that's luar biasa. Cuman gara-gara hal kecil. Tuhan kerja dengan dahsyat. Cuman gara-gara apa? Dorongan. Setiap tempat, setiap over kamar pindah, selalu cuman gara-gara ini. Go. Taat. Jadi kalau Anda modalnya apa Pastor? Go. Yesaya 30. Alkitab katakan apa? Saya suka ayat ini. Seringkali Anda nggak ngerti ayat ini ya, betul ya? Ada suara di dalam belakangmu atau di rohmu berkata, pergi, beli, jangan. Makanya kalau para king gak dekat sama imam, bodoh. Makanya dia berkata kepada Saul, bodoh perbuatan kamu. Kata Saul, apa salahnya? Kan kamu lama nunggu. Memang ikut Tuhan lama. Tapi tepat pada waktunya. Pastor, kenapa Tuhan gak ngomong saya? Tuhan hanya ngomong kepada orang yang dia tahu. Kamu punya chance buat taat. Kalau hari itu dia ngomong bukan kepada Abraham, tapi kepada Tony. Mungkin gone with the wind. Ada sebuah kesaksian bagus sekali. Dia selalu berkata, memberi dan melayani itu memang dipanggil dan privilege. Catherine Coleman ngomong begini bagus. Jangan pernah melayani Tuhan tanpa engkau menyintai dia lebih dahulu. Karena semua datang dari sana. Orang volunteer itu kosek tiap hari, semua ini setengah mati debunya. Saudara pindahan rumah aja kan butuh seminggu, sebulan untuk bisa debunya itu hilang. Karena ada orang-orang yang berkata, karena aku mengasihi gereja ini. Saya ngomong sama saudara Heri,
Nanti buat list harga. Ini harganya berapa, tempelin. 300 juta, itu 100 juta, ini berapa. Supaya generasi baru tahu. Itu barang mahal. Yesus itu luar biasa. Ayat 23, lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Jadi ujungnya Tuhan pelit atau enggak? Enggak. Berlimpah-limpah pada waktu itu kamu akan makan di padang rumput yang luas. Ayat 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kita buka sebentar di Imamat 19 ayat 23 sebentar dengan cepat, dan kita akan selesai. Nanti Anda pulang jangan cepat pulang. Anda mungkin berkata, Pastor, saya pernah ke gereja yang jauh lebih bagus. Enggak apa-apa. Yang penting saya punya ini. Pengajarku di belakangku berkata kanan, kiri. Saya pada waktu saya bertemu dengan beberapa teman saya. Mereka berkata begini. Di antara kami, kamu tahu pada waktu saya setel khotbahmu, dia berkata gini. Saya ngomong sama anak saya, dia berkata, ini Om Berry, temannya Papa. Coba kalau saya hari ini punya Mercy 5. Orang ini gak akan bangga berkata begini. Ini Om Berry, Mercy-nya 5. Gak nyentuh. Kalau dia berkata, ini Om Berry yang khotbah, berkati Papa. Apa yang coba saya khotbahkan 1 minggu ini kepada saudara? Agar saya make sure di gereja ini pengajarmu di belakang telingamu. Dan berkata kanan, kiri, lobang, stop. Kalau gereja punya itu, wah, dahsyat banget. Dahsyat. Gak heran ujungnya benih yang kamu tabur dapat hujan yang dari Tuhan. Tapi apa yang kita harus lakukan, Anda punya mindset yang sama dengan saya. Imamat 19, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Imamat 19 sampai 20, ayat 23. Nanti kalau Anda punya anak, cita-citanya apa? Melayani Tuhan. Suruh mereka melayani Tuhan. Karena setiap orang yang melayani Tuhan, pada Tuhan berkata, go! Kamu akan lihat anak itu jadi dahsyat banget. Powerful sekali. Memberi itu anugerah. Pastor, bisa gak saya dicegah Tuhan memberi? Bisa. Bisa. Saya dengar sebuah kesaksian, saudara. Ada satu orang ibu ingin bangun sekolah. Dia jual rumahnya buat sekolahnya. Tahukah saudara, selama dia jual rumahnya gak pernah laku. Sampai sekolahnya jadi baru rumah itu laku. Dan dia belajar satu hal. Kalau ikut Tuhan, kalau Tuhan gak suruh beri, kamu juga gak bisa memberi. Kalau sampai kamu bisa memberi, artinya Tuhan membiarkan kamu memberi. Is that privilege? Is that privilege? It's a privilege. Ayat 23. Cara kerja Tuhan apa pada waktu kita menantikan Dia? Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu, apabila kamu sudah masuk negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan makan. Jadi ini hukum yang Tuhan kasih pada waktu orang Israel pertama kali Kanaan, lihat buah anggur yang segede apa tahu, lihat melon, lihat mungkin semangka yang besar, pohon korma atau apapun, mereka dikatakan tidak boleh makan. 3 tahun. Jadi itu yang saya katakan, air dan anggur yang serba sedikit. Tapi apa yang luar biasa? Ayat 24. Tetapi pada tahun yang keempat,
Ini luar biasanya saudara. Pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Berkat di depan mata nggak boleh dipegang. Bahkan tahun keempat disuruh kasih buat Tuhan. Ini ngelatih mental loh. Ayat 5 saudara. Baru tahun yang kelima apa? Kamu boleh makan buahnya. Supaya apa dikatakan Alkitab? Supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau berkata Petrus ini kok belum ngalamin banyak, mungkin kamu masuki 3 tahun pertama itu. Banyak anak Tuhan karena nggak ngerti prinsip Allah, nggak punya pengajar di telinganya dan Roh Kudusnya tidak dibiarkan bekerja. Pas 3 tahun pertama langsung marah sama Tuhan, ninggalin Tuhan. Anda nggak ngerti prinsip ini. Bahkan tahun keempat saat kamu lagi kepengen beri buat Tuhan. Dan tahun kelima Tuhan berkata sekarang nikmatin semua yang kamu kerjakan. That's powerful. Tutup Alkitab.